Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, khususnya buat keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, saat ini mari kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9 ini. Hari ini bacaan Alkitab kita ada dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-10, 1 Tawarik pasalnya yang ke-19 dan kitab Mazmur pasalnya yang ke-20. Ayat yang akan menjadi renungan saat ini saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Yang akan saya bacakan Mazmur 20 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Berkata demikian, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan saat ini saya beri judul kekuatan doa. Mazmur ini adalah salah satu doa yang disampaikan di dalam Mazmur ini, di mana Daud berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari perikop doa ini adalah doa memohon kemenangan bagi raja. Dan doa ini adalah yang menjadi pegangan Daud dalam menjalani hidupnya. Sebelum dia maju untuk berperang melawan musuh-musuhnya, Daud menyadari kekuatannya itu terbatas. Itu sebabnya Daud membutuhkan kekuatan ekstra dari doa. Kenapa? Karena dia tahu di dalam doa itu ada kekuatan. Sehingga doanya itu dicatat dalam kitab Mazmur ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bagaimana perjalanan hidup Daud ini tidaklah mudah. Kalau kita perhatikan apa yang dicatat dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-10 dan kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-19 ketika Daud berperang melawan Bani Amon dan Raja Aram, Daud hanya dapat mengatur strategi peperangannya dengan harapan kepada Tuhan di dalam doanya. Kenapa? Karena doa itu adalah kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Nah, kalau kita melihat apa yang dicatat pada ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara, doa inilah yang merupakan sumber kekuatannya Daud sehingga mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Karena apa? Karena Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada mereka. Doa merupakan penopang yang memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan menjadikan berhasil apa yang dirancangkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhasil adalah rancangan Allah bagi setiap orang percaya. Berhasil yang dimaksudkan di sini adalah berhasil mencapai semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bukan berhasil dalam semua keinginan-keinginan kita, tetapi berhasil sesuai dengan rancangan yang Tuhan sudah rancangkan dalam
hidup kita. Nah, itu sebabnya di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-8 berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mempunyai rencana-rencana ke depan. Mungkin ada mempunyai keinginan-keinginan, ada doa-doa yang kita sampaikan. Hari-hari ini yang sedang kita gumuli dengan segala persoalan yang kita hadapi di masa-masa sulit ini, dan mungkin juga kita berkata bahwa persoalan-persoalan itu sudah kita bawa di dalam doa setiap hari. Tetapi mengapa sampai hari ini atau sampai saat ini belum ada tanda-tandanya, belum ada hasil jawaban dari Tuhan? Dan mungkin juga kita mulai bingung, kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, atau mungkin ada di antara kita yang mulai berputus asa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini, saat ini kita melihat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dari renungan firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari, yang kita dapat belajar dari Daud, yang menjadi rahasia kekuatan doa itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, rahasia dari kekuatan doa Daud ini adalah dia berharap dan tetap percaya kepada Tuhan. Kita jangan bimbang dengan kehidupan kita, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita, dan doa yang disertai dengan iman dapat menghadirkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kuasa Allah yang dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi, menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, doa yang disertai iman dapat mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita jangan pernah berputus asa dan kita jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-7 juga berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolongnya? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita mau tetap percaya, berharap kepada Dia dengan kesetiaan kita di dalam kita tekun berdoa. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, tetaplah berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita selama 50 hari ini untuk mengambil waktu di dalam kita bersekutu, berdoa dan berpuasa, saya percaya kemenangan dari Tuhan, kekuatan doa itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah di sini kita menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita tetap menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita menjaga hati kita untuk tetap berpaut kepada firman Tuhan. Untuk tetap kita berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini adalah merupakan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14 juga di sana kita lihat berkata demikian. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Dan inilah keberanian
percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Itu Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta menurut kehendak-Nya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menjaga hati kita. Kita mau tinggal di dalam firman-Nya. Pegang janji Tuhan itu. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya lewat doa kita. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang besar buat kita yang percaya kepada Dia. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus berdoa dan berserah kepada Tuhan sampai janji-janji firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan terus menolong kita. Kita minta Tuhan terus menyertai kita di dalam roh kebenaran-Nya, di dalam kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bahwa di dalam doa ada kekuatan besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang seorang penolong supaya Ia menyertai kami selama-lamanya, yaitu roh kebenaran yang dimana Dia menyertai kehidupan kami, umat-umat-Mu, dan akan diam di dalam jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.